Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum syahid. Ananda yang salih, mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita setelah tertunda selama beberapa minggu. Hari ini kita akan lanjutkan tentang materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan tema potensi sumber daya kelautan Indonesia. Adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan Indonesia, kemudian yang kedua menganalisis pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki lautan yang sangat luas dengan berbagai sumber daya kelautan yang dimiliki dari Sabang sampai ke Merauke. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut yang banyak dan jumlah pulau yang terbesar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, termasuk kekayaan, keanekaragaman hayati dan non-hayati kelautan. Kita tahu ya, kelautan Indonesia itu sungguh luas dan sangat banyak. Baik, yang pertama sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan sendiri terdiri dari yang pertama sumber daya perikanan, baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Ada yang tahu apa perbedaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya? Nah, kalau perikanan tangkap itu merupakan semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan dan perairan yang tidak dibudidayakan. Kemudian, kalau perikanan budidaya itu merupakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Kemudian energi kelautan. Energi kelautan di Indonesia. Yang pertama ada energi gelombang laut. Apa sih yang dimaksud dengan energi gelombang laut itu? Nah, energi gelombang laut itu merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Berbeda dengan energi pasang surut. Nah, energi pasang surut itu merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Ya, setiap hari kita akan mengalami di lautan itu yang namanya pasang dan surut. Kemudian yang berikutnya itu energi panas laut. Nah, energi panas laut itu merupakan energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada sumber daya minyak dan gas bumi. Nah, sumber daya minyak dan gas bumi itu menjadi sumber energi, bahan bakar, dan devisa negara dari ekspor, kawasan potensial, dan migas. Ini juga mengandung barang tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat. Nah, kemudian ada yang namanya wisata bahari. Wisata bahari itu mencakup kegiatan rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwa liar, kemudian sejarah maritim, dan banyak lagi ya. Seperti di Lampung sendiri kan banyak sekali ya wisata-wisata bahari, baik itu pantai, kemudian ada penyelaman seperti yang di Pahawang, kemudian dan banyak yang lainnya. Kemudian ada yang namanya industri maritim. Industri maritim itu terdiri dari perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim yang inovatif. Seperti apa? Ada desain kapal, kemudian konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal. Itu merupakan bagian daripada industri maritim. Kemudian ada jasa angkutan laut. Nah, seperti kita tahu kalau di lautan itu kan banyak sekali perahu-perahu ataupun kapal-kapal yang memang berlayar. Itu merupakan bagian dari jasa angkutan laut. Seperti kita dari Sumatera mau ke Jawa, kita kan menggunakan jasa angkutan laut. Kemudian yang terakhir itu alur laut kepulauan Indonesia. Dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar. Nah, banyak ya, kemarin sudah kita bahas tentang Indonesia itu menjadi salah satu pusat ataupun sektor maritim dunia ya, karena memang Indonesia itu dilalui oleh dua samudera dan ditempati dengan adanya dua benua. Menjadi Indonesia itu sebagai salah satu wilayah strategis yang dijadikan sebagai alur penyeberangan antar benua. Kemudian yang berikutnya itu adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, poros maritim itu adalah suatu gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.
Nah, kemudian 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini disampaikan pada konferensi tingkat tinggi di Asia Timur, yaitu terletak di Myanmar pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo ya. Beliau menyampaikan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kemudian yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Karena kekayaan sumber daya kelautan Indonesia itu ya, Indonesia dijadikan sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya kelautan. Kemudian yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Kemudian yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kemudian yang kelima yaitu pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Nah, kesimpulannya, Indonesia ini memiliki laut yang sangat luas dengan berbagai sumber daya kelautan yang dimilikinya. Indonesia itu adalah kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas lautan dan jumlah pulau yang besar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non-hayati kelautan. Nah, jadi kita bersyukur ya dengan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Tinggal bagaimana kita mau berkontribusi untuk mengelola. Jangan sampai kita menjadi salah satu generasi yang merusak sumber daya alam. Mari kita jaga sumber daya alam yang ada dan agar kita bisa menikmati apa yang ada di dalamnya. Nah, untuk tugasnya yang pertama, menurut pendapatmu, apa kelebihan dan kekurangan cara pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia saat ini? Kemudian, dari hasil analisis di atas, tuliskan dan jelaskan bagaimana cara mengelola sumber daya kelautan Indonesia dengan baik dan benar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.